Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gangguan fisiologis, stres, dan gangguan kardiovaskular. Anggotanya yaitu saya sendiri, Fuji Rahayu. Saya Letisa. Saya Putri Oktavia Yelendra. Saya Sadira Dakarisa. Saya Mulyansen. Baiklah. Yang pertama yaitu gangguan fisiologis. Merupakan gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor fisiologis, terutama stres. Gangguan fisiologis memfokuskan perhatian pada hubungan kasual satu arah pada interaksi antara psike dan soma, atau dampak dari faktor fisiologis secara negatif terhadap kondisi medis secara umum. Dalam gangguan fisiologis, faktor-faktor psikologi yang dapat menyebabkan gangguan fisik seperti gangguan emosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang terapi untuk gangguan psikofisiologis. Yang pertama, menangani hipertensi dan mengurangi resiko CHD. Obat-obatan, berhenti merokok, olahraga aerobik, penurunan berat badan, mengurangi asupan garam, mengurangi konsumsi alkohol. Yang kedua, manajemen stres. Yang pertama, pengurangan ketegangan. Yang kedua, restrukturisasi kognitif, mengubah sistem kepercayaan dan meningkatkan kejernihan interpretasi logis. Yang ketiga, pelatih keterampilan behavioral, penyelesaian tugas yang menantang. Yang ketiga, pendekatan perubahan lingkungan, adaptasi dan dukungan sosial. Yang ketiga, mengurangi kemarahan dan hostilitas, depresi dan isolasi sosial. Mengurangi tuntutan, interpretasi positif, perubahan perilaku, menciptakan situasi dan kondisi yang santai, mengubah gaya bicara menjadi lebih lambat. Dan yang keempat, manajemen rasa sakit, pengalihan dan pengendalian rasa sakit akut melalui kendali pribadi, cara sendiri dari pasien. Rasa sakit kronis, pasien harus dipandu untuk mendapatkan tujuan realistis yang dapat mengurangi rasa sakit aktual yang dialami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stres dan gangguan kardiovaskular. Gangguan kardiovaskular atau penyakit jantung yaitu berbagai kondisi di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau angina atau stroke. Gejala yang paling umum dirasakan adalah yang pertama nyeri pada dada atau ketidaknyamanan yang bisa berlangsung selama beberapa menit. Yang kedua, sesak napas atau kesulitan bernapas. Yang ketiga, kelelahan dan kelemahan. Yang keempat, berdebar. Yang kelima, pembengkakan pada pergelangan kaki, perut. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan jantung, yaitu termasuk merokok, tekanan darah tinggi, peradangan pembuluh darah, jumlah lemak dan kolesterol terlalu tinggi dan dalam darah, jumlah gula tinggi, yang menyebabkan resistensi insulin atau diabetes. Sebenarnya, stres bukan penyebab langsung dari penyakit jantung, tetapi stres berkepanjangan disebut bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit jantung, terutama serangan jantung atau gagal jantung. Dengan cara mengelola stres, bisa dilakukan mengubah pola hidup dengan membiasakan diri untuk berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat serta cukup beristirahat. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan peluang terkena sakit jantung itu adalah usia, seks, diabetes, obesitas, kolesterol, riwayat keluarga, pola makan tidak sehat, dan tidak menjaga kebersihan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang tadi. Kepala pusing terus-menerus, rahang terasa mengeram dan terasa sakit, tangan dan bibir terasa gemeteran, sakit pada leher, punggung, dan otot tegang. Mulut terasa kering dan susah menelan. Sering gelisah dan tak sengaja menggoyang kaki. Kesulitan bernafas, merasa ingin kencing terus-menerus, mengisolasi dari diri secara sosial, memiliki kepanikan, kekhawatiran berlebih, rasa bersalah, dan perasaan serba tak nyaman lainnya. Tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis penyakit dari kardiovaskular, yaitu serangan jantung, gagal jantung, aterosklerosis, aritmia, deep vein thrombosis, penyakit katup jantung, penyakit jantung koroner, dan stroke. Gejala penyakit jantung yang disebabkan stres. Saat seseorang mengalami stres, banyak perubahan yang terbilang buruk terjadi pada tubuh. Stres mempengaruhi perubahan tubuh dalam cara pembekuan darah, sehingga serangan jantung lebih mungkin terjadi. Berikut beberapa gejalanya: nyeri dada, sesak napas, pembengkakan, denyut jantung tak beraturan, kehilangan kesadaran sementara. Sekian materi kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.